Jangan dekat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan disampaikan yaitu sholat sunat. Sholat sunat adalah sholat tambahan ibadah bagimu. Di dalam satu hadis dijelaskan bahwa kalau sholat wajib kita ada yang kurang-kurang, nanti ketika dihisab itu nanti dicari apakah ada sholat sunatnya atau tidak. Nah, nanti untuk menambal sholat wajib itu dengan sholat sunat yang kita lakukan. Sholat sunat yang pertama sholat malam, yaitu sholat tahajud. Untuk mencapai tingkat atau derajat yang terpuji, maqaman mahmuda di sisi Allah. Sholat tahajud malam, bangunlah seperdua malam, sepertiga malam, seperempat malam, menjelang subuh selagi belum datang sholat subuh. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 70-80. Coba nanti dibaca. Ya. Yang berbunyi Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kerjakanlah sholat karena tergelincir matahari, wa qur'anal fajr, dan waktu fajar. Waktu datangnya fajar pagi hari itu, ya, sholat subuh, karena sholat fajar, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat bertugas di pagi hari, sip-sipan. Nah ini, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, maka sholatlah di sebagian malam, ya, sepertiga malam mendekati subuh, ya, ini karena disaksikan oleh para malaikat. Kemudian setelah sholat tahajud kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, Rabbi, ya. Adkhilni, ya Allah, berikan kepadaku jalan masuk yang baik, jalan keluar yang baik, dan dari sisimu, kekuatanmu menolong aku. Ya, jadi rutinkanlah sholat tahajud malam itu. Ya. Kemudian nanti doa-doa yang lain juga dibacakan. Sholat tahajud, ya. Kemudian sholat hajat juga. Memohon pada Allah permohonan kita itu. Minta apa? Mohon pada Allah. Dikabulkan Allah kalau doanya tengah malam ini. Sunyi, sepi, tidak ada orang yang tahu. Sepi-sepi. Oh, bagus sekali ibadahnya. Kemudian sholat istikharah, mohon petunjuk langkah terbaik tentang tujuan hidup kita ini, niat kita ini mau apa, ya. Melakukan sesuatu, mohon petunjuk apakah ini baik atau tidak. Juga mencari petunjuk jodoh saya itu yang mana ini. Pilihannya banyak, ada 2, ada 3. Yang terbaik yang mana? Ya, sholat istikharah kita. 2 rakaat, kemudian berdoa. Setelah itu, tunjukkanlah kepadaku mana yang terbaik untukku. Nah, kemudian sholat idain, sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini hikmahnya apa? Mengungkap syiar Islam. Oh, betapa makmurnya, ramenya Islam itu, jamaahnya. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sholat khusuf, gerhana matahari. Kemudian khusuf, sholat gerhana bulan. Ya, kalau
gerhana matahari dan bulan, ini menyadarkan kepada kita akan kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan perjalanan benda-benda ruang angkasa, kalau di stop oleh Allah, bagaimana? Hah? Matahari nggak terbit lagi, bulan nggak bersinar lagi, bagaimana? Benda-benda itu bertabrakan, akan terjadi kiamat, ya, akan terjadi kiamat, hancur dunia ini. Maka bersyukurlah ya dengan keteraturan alam semesta ini. Manfaatnya banyak bagi kita manusia. Sholat istisqa, sholat dilakukan di lapangan ya, berjamaah, ada khutbahnya juga, di sini ada imamnya. Ya, untuk apa? Ya, mohon diturunkan hujan kalau musim kemarau. Sholat duha, nah ini tadi mohon rizki kepada Allah setelah sholat duha 2 rakaat, kemudian dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah rizkiku kalau ada di langit, keluarkan rizkiku kalau ada di bawah bumi, dekatkan rizkiku ya Allah, ya, kalau sudah dekat sampaikan rizkimu kepadaku ya Allah. Kalau ada yang tidak halal, maka bersihkanlah hartaku ini yang aku dapatkan. Kemudian sholat rawatib, sholat yang berkaitan dengan sholat wajib sebelum dan sesudah sholat wajib. Ini sholat sunnah juga, sholat rawatib, ada yang goer rawatib, yang tidak rawatib. Kecuali sholat sesudah asar dan subuh. Ini tidak ada sholat sunat, ya, kecuali ada sebab yang mendahului. Boleh. Apa sebab mendahului? Karena ada sesuatu hal, maka tadi malam tidak tahajud, dia sholat tahajud, qadha, ya bisa. Ya. Selanjutnya hikmah zakat. Ya, harta yang kita dapatkan itu, penghasilan itu diwajibkan dikeluarkan zakatnya 25% ya, untuk orang lain, karena harta kita itu ada hak milik orang lain, fakir dan miskin dan lainnya, yang 8 macam bagian itu amil namanya, ya. Ini jangan kita makan sendiri, karena itu adalah milik orang lain. Zakat itu untuk membersihkan harta kita. Ada zakat mal, harta, ada zakat fitrah, membersihkan diri. Nah, itu zakat fitrah biasanya di bulan Ramadan kita laksanakan. Hikmahnya apa? Membersihkan harta dan diri. At-Taubat ayat 9, silahkan dibaca ya. Khudz bin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan membersihkan dirimu dan membersihkan hartamu. Yang kedua, kasih dan sayang kepada orang tidak mampu, yatim piatu yang tidak mampu. Ya, kalau yatim piatu kaya ya tidak termasuk mustahik zakat. Fakir miskin sudah jelas ya. 3, mendorong giat mencari harta atau penghasilan. Dengan adanya zakat ini, kita ini semangat juga untuk mencari harta ya. Kemudian menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, kasih dan sayang kepada fakir miskin, jangan ada gap ya, jangan ada jarak ya, tidak boleh sombong karena kaya sombong, tidak mau gaul lagi sama orang miskin, anggap remeh, menghina, memperolok-olok kepada orang tidak mampu. Janganlah sombong ya kepada mereka yang tidak mampu, karena orang kaya sendiri, kalau dia hidup sendiri semua kaya semua, nggak bisa hidup, kita dengan nyaman ya, karena siapa yang mau bantu ya, siapa, nggak ada yang bantu, kerjain sendiri semuanya sendiri, nggak mungkin kalau orang kaya itu. Maka baik-baiklah terhadap
pembantu yang membantu kita, jangan kasar, ya. Jangan merendahkan. Syukur-syukur ada yang mau jadi pembantu. Syukur-syukur ada yang bantu kita. Coba kalau nggak ada, kebingungan kita sendiri. Ya, demikian semoga berkah dan manfaat.